aku mau kalian lihat di Keluaran 1 sampai 3. Boleh scroll aja sekilas. Itu lagi ngomong tentang bangsa Israel yang mengalami penindasan di Mesir. 1 sampai 3. PPT-nya mungkin boleh di next. Nah, aku lihat ya, kalau misalnya too much ada 7 poin, 7 poin, kalau too much nanti aku bagi 2 ya, supaya kita bisa bersambung. Karena this is so important. Bangsa Israel itu diperbudak selama 400 tahun di Mesir. 400 lebih, kalau aku nggak salah ingat itu 413 tahun kayaknya. Makanya udah lewat gitu ya, di make sure ya. Seharusnya cuma 400-an aja, habis itu Tuhan cuma mau bebaskan. Tetapi karena terlalu lama, masa udah kelewatan. Nah, Tuhan juga bekerja gitu loh. Ya ayo buruan. Kadang-kadang gini loh, kita udah doa nunggu-nunggu, tapi kita itu nggak benar-benar siap. Butuh kita siap. Eh, Tuhan juga nggak mau berlama-lama. Tuhan juga mau segera melaksanakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Tuhan juga mau kita buru-buru cepat gitu menggenapi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tetapi kadang-kadang kita seringkali kita nggak siap. Nah, di kasus ini bangsa Israel itu udah menderita banget. Mereka udah teriak-teriak sama Tuhan. Kita semakin ditindas, semakin lama itu semakin udah capek gitu. Boleh di next ya. Coba kalian baca di Keluaran 1 sampai 3. Nanti baca sendiri, tapi kalau mau scroll-scroll cepet boleh. Nah, itu dijelasin di Keluaran 1 kondisi bangsa Israel. Lalu gantilah raja menggantikan gantiin Firaun, tetapi seorang raja ini nggak mengenal Yusuf. Jadi bangsa Israel itu udah dijadikan budak, terus dia orang juga udah mulai khawatir karena jumlahnya Israel makin banyak. Jumlahnya makin banyak dan itu membuat raja yang menggantikan Firaun itu khawatir. Waduh, kalau makin banyak masanya kira-kira gimana? Nah, siapa yang udah pernah nonton film Bugs Life? Ayo. Itu bagus loh filmnya. Bugs Life. Nah, Semut biru. benar, Kenat udah pernah ya, Kenat. Kenar tahu pes, Iya Kenar pes, tahu. iya aku tahu pes. Yang nggak tahu filmnya tanya Kenat ya. Sip. Bugs Life. Itu cocok banget loh. Kadang-kadang ya kita nggak ngerti ya, tapi it's very important loh. Jadi si belalang itu ya nindas itu karena takut si ants-nya itu jadi menguasai. Pada ants diinjek-injek terus, ants-nya itu nggak sadar-sadar bahwa mereka tuh punya kuasa yang besar, punya kekuatan gitu. Bener nggak Kenat ceritanya? Bener pes, bener. Itu agak mirip kita nggak sih? Kita itu kadang-kadang ya, kita kalau udah kumpul satu gereja juga, tapi kayak berasa hopeless, powerless, satu community itu kita kayak berasa nggak bisa apa-apa. Padahal kalau kita maju berdiri, rising in His glorious calling, waduh kuasa kita luar biasa. Abis ini semua pada nonton ya Bugs Life ya. Nobar, Ya, nobar. Nobar, nobar, nobar. nobar ya. Even though itu film kartun ya gara-gara Jeremy sama Nilai nonton, jadi aku nonton. Tapi analoginya dapet gitu loh. Seringkali ya kita menganggap diri kita tuh nggak punya otoritas. Kita anggap kita muda, apalah arti kita gitu loh. Apalah aku ini gitu. Padahal kita semua tuh punya otoritas. Kita punya ada kuasa yang menyertai kita. Tapi kita suka kagak sadar, itu loh masalahnya. Lalu si setan itu seperti belalang yang di film itu, grasshopper itu, seolah-olah itu menindas kita seenaknya gitu loh. Diperintah-perintah kita, diikat gitu loh. Nah ini sama juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel udah banyak sekali jumlahnya. Makanya yang raja menggantungkan Firaun itu perintahkan semua bidan itu, kalau anak cowok, nanti kalian baca ya Keluaran 1, 2, 3 itu ceritanya seru. Jadi kalau anak cowok bunuh semua, matiin. Bidan bilang, bidannya takut akan Tuhan, bidannya nggak berani. Bidan bilang, aduh wanita-wanita Israel itu sangat kuat sehingga
Kalau kami belum tiba, mereka sudah melahirkan, makanya kami nggak bisa bunuh-bunuhin babynya sebelum itu gitu loh. Ya karena dia takut akan Tuhan, dia ngomong begitu alasannya sama raja. Nah, jadi bertambah banyak lagi Israel. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu memang nggak tahu identitasnya. Nah, kita juga sama. Seringkali nih ketika kita nggak punya, kita masih dalam kondisi nih. Kita udah percaya Tuhan, udah apa. Tapi kondisi kita itu masih yang lama semua gitu loh. Dan kita itu mau dibawa Tuhan ke tempat baru itu kayak kayak nggak ngerti gitu. Dan kita terus bertahan pada yang lama itu. Nggak ngerti kita itu punya power apa, nggak bisa, dan kita terus diperbudak. Nah, bangsa Israel itu terus diperbudak seperti itu. Nothing that I can do gitu loh. Wah, makin hebat penindasan yang rajanya bikin. Kenapa? Sebenarnya dia makin takut sama bangsa Israel. Jumlahnya itu makin banyak, besar gitu loh. Makanya makin kenceng penindasannya. Ini ngegambarin kita nggak sih sebenarnya? The more we gather, the more we pray together, the more we praise and worship together. Itu setan tuh makin takut, tapi makin kuat penindasannya. Bisa jadi iya, karena dia nggak akan tenang. Nah, kalau hidup kita kayak terus-terusan ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, jangan salah, pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan loh. Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Semua anugerah yang daripada Tuhan itu tidak ada pertukaran karena bayangan. Gak neko-neko. Kalian pakai bahasa neko-neko nggak sih sekarang? Enggak ya? Apa ya? Neko-neko itu apa ya? Enggak, Nggak apa ya? Oh, enggak setengah-setengah. Nggak setengah-setengah. enggak setengah-setengah, enggak main-main. Nah, Joanne pinter. Enggak main-main. Enggak ecek-ecek gitu ya. Beneran, anugerah yang dari Tuhan itu tidak ada pertukaran karena bayaran. It's real. It's something that God really prepare for us. Dan tidak mungkin ada pertukaran karena bayangan. Tahu pertukaran karena bayangan? Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba berubah gitu. Enggak. Tuhan itu orangnya konsisten. Tidak pernah dia tiba-tiba berubah enggak jelas gitu. Enggak. Tidak pernah. Jadi kita aman nggak untuk pegang janji Tuhan? Aman. Aman, aman sekali. Jadi bangsa Israel pada waktu itu tidak sadar dirinya siapa. Ditindas 400-an tahun lebih. Wah, mereka cry, cuma berseru ya, menderita banget. Nah, lalu di Keluaran ketiga bangkitlah Musa. Musa mulai semak belukar, semak api itu ya, melihat ada semak api dan dia ketemu Tuhan. Tuhan mulai bicara sama dia bawa keluar bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, itu ceritanya. Lalu kembali kita ke ini. Lalu bangsa Israel itu selama 400-an tahun itu sengsara, ditindas, pahit. Kita perlu lihat sadar akan diri kita saat-saat ini. Apa sih yang sedang kita alami? Eh, untuk kita sadar banget itu, kita mau terima sesuatu yang baru, kita mesti sadar apa yang sedang kita tinggalkan. Bentuknya bisa beda-beda. Pahit hati, kecewa, apalagi sepertinya tertindas. Tahu nggak perasaan tertindas itu seperti apa? Tahu nggak rasanya pengen sesuatu banget gitu, padahal kita tahu itu salah. Kita lagi merasa tertindas. Karena apa? Kita tidak bisa selalu memiliki apa yang enak doang. Iya, perasaan tertindas kita ini macam-macam. Sengsara kita ini macam-macam. Tapi kita mesti make sure ya, kita udah percaya Tuhan, biar duka cita itu karena Allah. Bukan karena duka cita karena kedagingan kita. Duka cita karena kedagingan kita tidak membawa apa-apa, tapi duka cita karena Allah akan membawa kita kepada kemuliaan. Ya, nah inilah langsung aja ya PPT-nya ya. Jadi bangsa Israel mengalami ini selama 400-an tahun. Lalu di Keluaran 3, Musa mulai mendapatkan daripada Tuhan ya. Kalau kalian tahu ceritanya nanti datang 10 tulah. Enggak lanjut benar. 10 tulah ya.
Akhirnya Firaun yang tahan-tahan, ya dia kan nggak mau juga ya budak-budaknya semua nggak ada bangsa Israel. Siapa yang mau kerja? Siapa yang mau ngebangun? Siapa yang mau begini begitu gitu loh. Ya, akhirnya ceritanya 10 tulah udah berlalu, bahkan bangsa Israel itu Firaun itu memohon-mohon, udah deh, pergi deh kalian. Aduh, kita udah nggak kuat kena 10 tulah gitu. Pergi sekarang. Dan bahkan di ayat itu ditulis bahwa bangsa Israel itu meminta, Tuhan suruh mereka meminta emas dan perak mereka. Lalu karena kemurahan hati, lalu Tuhan membuat Firaun bermurah hati dan memberikan itu semua kepada bangsa Israel. Nah, itu ceritanya. Lalu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Seringkali sama kayak kita. Kita itu sudah Tuhan pimpin keluar dari kehidupan kita yang lama. Ya, sudah banyak disaster, banyak tanda-tanda Tuhan menyelamatkan. Siapa di sini yang berasa bahwa Tuhan itu menyelamatkan? Begitu banyak titik temu yang Tuhan adakan agar kita itu nangkep kehendak Tuhan. Itu gitu. Lalu sampailah kita keluar dan menyeberangi, menyeberangi Laut Merah. Membelah, membelah Laut Merah. Keluar dari Mesir. Nah, sekarang bagaimana? Next. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita berpindah dari Mesir menuju Tuhan bawa kita ke Kanaan, something new itu. Something new. Kita keluar dari perbudakan itu. Kita keluar dari kehidupan yang kita tahu itu membuat kita sengsara, tertindas, pahit hati. Semua itu kita tinggalkan. Ya, lalu kita dibasuh di dalam air melewati Laut Merah. Keluar, kita pikir kita sudah mau langsung happy. Enggak, kadang-kadang Tuhan izinkan ada pembentukan. Jadi, coba yang ada temannya kiri kanan. Memang di dalam Tuhan tuh bukan magic, ada proses. Sabar dalam proses. Sabar ya, sabar sih, sabar bro. Ada proses. Enggak semua tuh langsung instan. Tapi percayalah bahwa sesuatu yang baru itu Tuhan sudah berikan. Baik kehidupan kita yang baru, baik janji-janji Tuhan yang baru yang Tuhan berikan, itu ada. Lalu next. Nah, sekarang bagaimana? Apa sih hal yang baru itu untuk kita memperoleh hal yang baru itu yang daripada Tuhan? Kita pelajari ya. Apa sih yang dibuang? Yang lama yang harus berlalu itu apa? Supaya yang baru datang. Ini aku kasih, ini sebelah kirinya sesuatu yang lama, yang kanan itu akan ada sesuatu yang baru ya. Yang pertama itu bangsa Israel di Keluaran 15 sampai 22 sampai 25 itu bersungut-sungut. Ayatnya ada di bawahnya ya kalau nggak salah ya. Ah ya, kita baca ya sama-sama ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi tidak mendapat meminum air yang di Mara itu karena pahit. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mulai nih. Kita itu ya, kalau Tuhan membawa kita kepada sesuatu yang baru, ada prosesnya. Jangan langsung komplain loh, bersungut-sungut. Bener nggak? Janji Tuhan itu bukan semua instan. Nggak semua kayak begitu. Ada nggak? Ada. Aku lihat ada. Tapi nggak semua kayak gitu loh. Jadi kalau kita ada sempat ada di proses, kita mengalami sebuah kesulitan dan lain sebagainya, terimalah. Ini bangsa Israel langsung aja bersungut-sungut. Emang dari sononya udah suka bersungut-sungut di Mesir. Manusia lamanya kita itu emang suka bersungut-sungut, komplain, ngomel, ngedumel, ya, ngenggerutu. Itu. Lalu
Musa berseru kepada Tuhan. Aduh, aku sih nggak tahan ya. Aku sih salut sih sama Musa. Aku punya anak kalau dia lagi rewel, dia ngegerutu terus, nanti aku udah pusing sih sebenarnya. Ini baru keluar ya. Bayangin Musa udah hadepin sama Firaun, dia udah coba lakukan segala sesuatu di luar kenyamanan dia. Dia kan nggak pinter ngomong, tapi dia datang terus, dia ubah tongkat dia jadi ular, ular jadi tongkat lagi. Udah nego-nego sama Firaun terus. Capek kan? Udah bener Tuhan bebasin, udah tuh. Lewatin Laut Merah udah bersorak-sorai. Baru jalan 3 hari udah mulai nih. Mulailah apa yang bersungut-sungut itu. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Udah lihat mukjizat nih. Di sanalah akan diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya, menguji. Ya, Tuhan lagi nge-shape, ngebentuk bangsa Israel ini. Kembali ke slide yang tadi di atas. Jadi, yang perlu kita buang untuk agar kita bisa menerima sesuatu yang baru itu, yang pertama kita harus buang gaya kita yang suka bersungut-sungut. Harus dibuang. Buang kebiasaan lama ini. Caranya bagaimana? Mulai rubah ke sesuatu yang baru. Yang pertama, ingatkan diri kita akan kebesaran Tuhan terus. Orang yang suka bersungut itu lupa akan kebesaran Tuhan. Bangsa Israel itu lupa, baru lewatin Laut Merah. Baru lihat keajaiban yang luar biasa. Loh ya kok lupa, udah mulai sungut-sungut. Ingat, kalau kita ingat ke kebesaran Tuhan, kita udah nggak akan bersungut-sungut. Enggak. Yang ketiga, putuskan untuk taat. Taat itu langsung. Taat itu tetap melakukan walaupun tidak ingin. Iya, taat itu langsung. Ya, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nanti kalian baca sendiri. Dari situ kita belajar taat itu langsung. Kalau nggak langsung namanya bukan taat. Misal di hati Tuhan bilang ayo stop, jangan ngomel lagi. Terus kita hap, diem langsung. Itu taat. Dan taat itu tetap melakukan walaupun tidak ingin. Ini Matius 21 ayat 28 sampai 32 itu tentang dua anak yang sulung sama yang bungsu. Ada yang satu disuruh, dia bilang iya, tapi dia tidak melakukan. Lalu yang bungsu disuruh iya, dia bilang dia nggak mau. Lalu dia menyesal dan akhirnya dia melakukan juga. Ya, dari situ kita belajar arti ketaatan. Taat itu yang pertama langsung, dan taat itu tetap melakukan walaupun tidak ingin. Ini ngerti nggak konsep ketaatan? Kalau ada pertanyaan boleh. Taat itu iya begitu. Taat itu bukan waktu kita bisa, baru kita taat. Taat itu kita lakukan walaupun kita tidak bisa dan tidak mau. Merasa tidak bisa ya. Pada dasarnya kan semua bisa kalau mau ya kan. Nah, taat itu tuh seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah perhatikan kebaikan Tuhan. Nah, ada lagu kan yang Goodness of God itu eh bridge-nya apa ya? Na 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 na. Apa? Ada yang inget gak teksnya? Goodness is Goodness is running after me. Your goodness is running after me. Nah, kalau kalau orang yang ngerti kebaikan Tuhan sih bisa nyanyi lagu itu. Running after me. Your goodness running after me. Apa kebaikan Tuhan yang kita bisa ingat sekarang? Boleh nggak ketik 333 langsung di chat box? 3 tuh banyak loh. Kalau orang yang nggak biasa bersyukur tuh susah loh. Tadi kita doa korporat pada nanyain aku, Pes, apa yang Pes syukuri hari ini? Aku bilang aku bersyukur di tengah keotik, capek, dan lain-lain. Aku masih waras pagi ini. Masih waras gini loh, masih tahu melakukan yang benar, nggak error gitu loh. Masih ngerti yang ini oke, yang itu nggak oke. Itu waras. Yang nggak waras itu kalau udah hilang semuanya, udah lupa. Sudah lupa tuh ya kan?
Well, William, makan daging apa? Coba let me see. Makan Peking duck gratis. Enggak stranded pulau. Apa tuh maksudnya? Enggak stranded pulau itu apa? Itu kejadian PH pas kami nyaris tidak pulang dan Oh, I see. Bisa olahraga. Oke, good. Apalagi? Ayo, cepet-cepetan. Tiga hal. Jadi, kita kalau mau receive something new from God, we have to leave kebiasaan bersungut-sungut itu. Ayo guys, kita sama-sama tulis apa yang kita syukuri selama seminggu terakhir, selama 2 minggu terakhir. Punya AC, can be anything guys. can be anything. Iya. Apalagi? Ayo, cepat. Aku mau nunggu dua lagi at least. Bersyukurnya apa? Wih, langsung masuk. Bisa nonton bareng, Friday service, comfortable bed, punya AC. Iya loh, Jakarta panas banget loh. Di PJ itu kagak ada AC. Kalian udah tahu belum sih? Harusnya aku video ini yang pada keringetan-keringetan. Uh, Temu Raymond ya. Oke, conditioning, training apa? Lari maksudnya. Sukses presentasi. Oke, Senja catch up sama teman-teman, wake up early, doa pagi sama teman-teman. Iya. Baru ngobrol sama teman yang udah lama gak ketemu, makan enak, asik. Jason dapat free lunch today. Wah, super cheap Titi ke kantor. Wah, got an empty room, bisa worship sendiri, puji Tuhan. Louis bisa berenang badminton sama teman, doa pagi korban lunch with friends. Yes. Anjing bersyukur saya masih bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai kampus. Yeay, asik. Iya loh, kita harus banyak bersyukur loh. Aku mau cerita dikit ya. Aku hari ini nggak mau paksain poinnya cepet selesai. Karena aku kangen ngobrol sama kalian. Em, Gini, ada buku cerita Jeremy ya. Itu buku cerita Jeremy itu ceritanya angels di surga itu lagi dikasih tugas sama Gabriel. Jadi ada dua angel kecil, namanya satu Angela dan satu Busoga. Aku nggak tahu kenapa dia namain begitu ya. Intinya gitu. Lalu eh mereka dapat tugas. Angela and Busoga, you got a task from the Lord. Apa ya kan? Angela, you have to collect uh, uh, every prayer of thanksgiving. Ya. Habis itu si Busoga, you have to collect every prayer that ask God for doing things gitu ya. Jadi satu itu doa permohonan, satu itu doa syukur. Lalu they go to every place that they can go ya in on the earth gitu. Mereka pergi semua, masing-masing bawa keranjang. Lalu setelah itu mereka selesai berkeliling, mereka balik dong ke markas ya ke sorga. Lalu mereka ketemu sama Tuhan, the Lord. Terus si Angela itu sad banget mukanya. Lalu the Lord says, "Hi, my little angel, why are you so sad? Let me see. Uh, how many prayer of thanksgiving that you have collected?" Gitu. Uh, Terus dia bilang, "No, Lord, it's only a little." Lalu Busoga, ngumpulin doa permohonan. Keranjangnya penuh sampai udah melimpah keluar dari keranjangnya. Lord, I have collected all of this uh, prayer of asking you for doing things for them. Lalu melimpah keluar. Lalu Angela, just pour out all the prayer that you have collected. Lalu dia keluarin. Dan itu cuma sedikit dibandingin sama Bu Soga yang sampai melimpah sampai keluar dari keranjangnya. Lalu si Angela sedih. I'm sorry, Lord. I already search for every places on this earth gitu. On the earth. But I just can't find all of this gitu. Dia sedih.
Tuhan bilang, all the angels katanya, let's started to pray for human. So they also can give thanks to me as the Lord. Jadi dia minta semua malaikatnya berdoa supaya manusia itu bisa bersyukur gitu loh. Nah ini aku dari situ aku kalau baca cerita anak-anak itu aku suka tertegur sendiri. Kadang-kadang ini mulut males ini. Ini mulut males untuk ngucapin terima kasih sama Tuhan. Dan sekarang lagu dikit ya yang bilang terima kasih. Tadi kebetulan, bukan kebetulan, memang rencana Tuhan. I Thank God itu lagu yang aku suka dan aku bilang we have to sing it. Itu yang tadi kan you pick me up, turn me around. Yang itu kan I Thank God ya? Atau beda nih versinya? Bener pas. Yang tadi. Bener kan ya? Nah, itu gitu loh. I thank God, I thank the Master, I thank, ya kan kayak gitu. Kita kurang lagu-lagu yang mengucap syukur. Terakhir kesencan aku suka nyanyi lagu apa? Eh, aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dikit lagu-lagu yang bilang thank you sama Tuhan. Aku ada satu lagu, aku udah bilang sama teman-teman Jakarta, terus mereka bilang nih jadul banget pas katanya. Siapa? Si aku lagu dong yang lain, yang terima kasih. Ada satu lagu dulu Hillsong kayaknya. For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. For all that you've promised and all that you are. It's all that has carried me through. Jesus, I thank you. And I thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Thank you. Nah, hari ini aku seneng banget denger Nancing nyanyi thank you for bukan thank you for the blood. Gimana tadi refnya? Thank For the blood. iya ya. Thank you Jesus for the blood applied ya. Aduh, pas banget hari ini. Kita masih banyak bersyukur mulutnya. Jangan males. Bersyukur. Aku hari ini bersyukur. Makasih Tuhan. Tuhan kasih aku Elisha. Karena Tuhan melatih aku lemah lembut dengan anak ini. Makasih Tuhan, Tuhan kasih aku Jeremy. Karena Tuhan melatih aku sabar sama anak ini. Makasih Tuhan buat suamiku yang terbaik. Karena dia membuat aku berbesar hati. Jadi kita perlu banyak bersyukur sih. Yuk kita mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan, kita perlu bisa bersyukur. Tinggalkan sungut-sungut itu. Amin. Ya, bisa ya. Biar tiap kali pertemuan boleh nggak? Orang percaya kalau tiap kali bertemu maunya doa. Tapi jangan doanya minta terus. Doanya mau bersyukur. Amin. Amin. Mari kita sama-sama perhatikan kebesaran Tuhan. Perhatikan kebaikan Tuhan. Dan putuskan untuk taat. Sebenarnya sungut-sungut itu karena nggak mau taat. Orang yang taat itu nggak bakalan bersungut-sungut. Ya dong, kalau disuruh jalan 3 hari tanpa air, tanpa itu, udah jangan ngomel, lakuin aja. Jangan ngomong lagi. Selesai, titik. Makanya aku taruh taat. Karena orang yang bersungut-sungut itu pada dasarnya lagi berontak. Bener nggak? Yang komplain itu kan lagi berontak. Ayo, bener nggak? Yang lagi komplain, lagi sungut-sungut. Itu kan lagi nggak taat sebenarnya. Banyak
kalau orang tua zaman dulu, ih banyak cincong katanya gitu, banyak komplain. Karena lagi nggak mau taat itu gitu loh. Jadi kita mau taat ya guys, ya kita mau taat. Kita buang yang lama itu bersungut-sungut ganti dengan banyak bersyukur dan taat. Boleh nanti dibikin rekapnya ya. Jadi sungut-sungut dibuang, sebenarnya gantinya adalah banyak bersyukur karena ingat akan kebesaran Tuhan dan perhatikan kebaikan Tuhan, lalu taat. Diganti dengan itu. Yang kedua, mungkin hari ini kita bahas 3 aja yang kita buang ya. Nanti aku lanjutin lagi di next Friday service. Yang kedua adalah yang harus kita buang adalah twisted mind. Pikiran yang memutar balik. Coba kita baca Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, ini nih bangsa Israel loh, kadang sebel deh liatnya juga. Tapi kita introspeksi ya, jangan sampai kita kayak mereka ya. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kadang ini, aduh, kok gitu ya nih orang udah ditolong kok masih ngomong begini sama Tuhan. Makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi mereka jalan di padang gurun, mereka susah ngerti lagi dibentuk sama Tuhan. Iya loh, udah lama jadi budak ya. Kadang-kadang kan pikiran, perasaan dan tindakannya sangat tidak anggota kerajaan banget gitu ya. Dibentuk, ya memang harus lewati padang gurun sama kita. Kita percaya ada sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya, ini loh mesti di shape dulu nih, dibentuk dulu nih, jangan sampai salah nih gitu ya. Jangan sampai aneh, mau terima berkat yang baru dari Tuhan, mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan tuh nggak siap gitu loh. Ini orang-orangnya kayak gini nih. Baru ngelewat, baru lihat kebesaran Tuhan macem-macem. Terus dia komplain, terus dia bilang gini, ah tadinya kita mau mati aja udahlah di sono. Tapi matinya itu lihat kuali berisi daging katanya. Dan makan roti sampai kenyang. Ini pikiran cetek banget ya. Nangkep gak twisted mind-nya di mana? Balik ke twisted mind-nya yang PPT itu. Jadi yang perlu kita buang adalah twisted mind ini. Pikiran yang memutar balik. Loh, udah bagus dibebas. Kemarin kan minta dibebasin. Dimundurin, Timi. Jadi udah bagus, udah minta dibebasin, udah dibebasin, terus tiba-tiba balik lagi, putar balik lagi pikirannya. Aduh, mendingan kayak begitulah daripada kita bebas, terus kayak begini gitu. Ini kan pikiran yang suka memutar balik. Nah, siapa di sini yang udah ngalami Tuhan ya? Kadang-kadang kita udah ngalami Tuhan, udah ngerti, udah dengar apa yang Tuhan bilang. Terus kita putar balik lagi, entahkah dengan keraguan, entahkah dengan kegalauan, entahkah dengan yang kayak tadi gitu penyesalan. Aduh, aku mendingan kayak kemarin deh. Aku nikmatin kok. Dosa itu nggak apa-apa kok. Yang penting aku nikmatin gitu. Waduh, twisted mind ini mesti dibuang. Teguh dong, jangan putar-putar, putar-putar, putar-putar sampai kita bingung sendiri gitu. Jadi orang itu nggak pegang kebenaran. Nah ini aku juga ngomong terus ya sama kalian. Ayo kita itu hidup-hidup di dalam kebenaran. Jangan lagi kita putar-putar lagi. Tapi kan gini, tapi kan begini. Tapi kan begitu, tapi kan begini gitu. Jangan. Kalau kayak begitu pikiran kita nih, ruwet, kusut, nggak diluruskan dengan kebenaran. We twisted everything. Oh, tapi kan nggak apa-apa. Dosanya mungkin kecil. Tuhan ngertilah, ya. Atau apalagi kayak tadi. Ah, mana nih Tuhan? Eh, baru dia lewatin Laut Merah. Baru dia lihat air diubah dari pahit jadi manis. Baru dia lihat eh, banyak hal yang Tuhan lakukan. Baru aja dia lihat. Tapi dia kembali lagi, putar lagi. Mendingan kita kemarin mati aja katanya. Tapi kan matinya makan kenyang nih gitu. Dia lupa penderitaan, kesengsaraan, penindasan dan yang dia minta sama Tuhan.
Sering nggak kita kayak begitu? Kita doa-doa terus sama Tuhan. Kita mau new thing coming. Kita mau jadi berkat. Kita mau menginjil. Kita mau keluar. Kita mau bangkit. Rising in His glorious calling. Tapi kita twisted. "Oh, tapi kan capek juga ya kayak gitu. Tapi kan males ya. Tapi kan gini ya. Tapi kan gitu. Udahlah biarin aja lah jiwa-jiwa yang itu. Orang lain aja yang layani gitu. Misalnya kayak gitu. Ini kan pikiran kita terputar balik gitu, jadi 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 liar ya, yang sebenarnya kita doa minta sama Tuhan, udah Tuhan mulai mulai kasih buka jalan, lihat hal-hal yang baru, kita mau balik lagi. Jadi kita mesti buang ini. Yang kita perlu raih yang baru adalah satu, lihat ke depan, sadari keberadaan Tuhan yang baru. Kita sudah tidak lagi memiliki Tuhan yang lama. Tuhan kita yang lama bisa jadi adalah diri kita, ya. Bisa juga kehidupan dosa, itu tuan. Tuan kita setan kalau kita hidup di dalam dosa, ya kan? Dan ketiga, kita perlu memiliki hati yang tunduk. Ini ketika bangsa Israel ngomong begitu, sebenarnya dia nggak tunduk kan sama Tuhan. Dia masih aja ngomong, lah ya mendingan kita mati kemarin. Aduh, tunduk dari mana ya? Itu agak belagu sih sebenarnya. Tahu belagu nggak sih? Bahasa kalian apa kalau belagu? Gak tau. Eh, Hah? sombong, Sombong. small gue. Belagu itu apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar? Suka hati. Suka Suka hati. hati. Bertingkah kali ya. Bertingkah. Kayak kayak rebel in some way gitu. Kayak gitu-gitu. Ngeyel gitu. Untuk kita bisa meraih yang baru, kita perlu lihat ke depan. Sudah fokus sama apa yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan sudah kasih kita lihat. Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya. Fokus, lihat ke depan. Ya, kemarin kita pas doa korporat juga begitu. Tuhan bilang, ayo perkatakan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke, aku taat. Aku perkatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. I receive the new one, Lord. Sudah tidak terlalu, jangan terlalu mikirin yang lama-lama lagi. Sudah, tidak mau lagi. Yang baru sudah datang. The new thing that God promised is coming. It's headed our way. Ya udah, sudah nggak mau lihat lagi ke belakang. Sadari keberadaan Tuhan yang baru. Oke, Tuhan pimpin. Ya, sampai kayak tadi pun kita doa, Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin kami. We won't look back. Karena Tuhan bilang orang yang masih melihat ke belakang, nggak, orang yang mau mengirik tapi masih mau lihat ke belakang itu nggak nggak pantas buat kerajaan sorga. Boleh nggak? Ada yang nyari ayatnya di situ. Orang yang menoleh terus ke belakang. Orang yang noleh terus ke belakang itu nggak nggak pantas gitu loh. Mau membajak tapi masih noleh lagi ke belakang. Mau mengirik tapi masih lihat lagi ke belakang. Lalu miliki hati yang tunduk. Hati yang tunduk itu oke. Tuhan begini oke, aku ikuti. Sudah jangan mikir-mikir lagi sendiri. Tuhan kita adalah, nah iya, setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sama, kita juga gitu. Ayo, kalau kita yakin kita mau berdiri melakukan kehendak Tuhan, sudah jangan lihat-lihat ke belakang. Oh, tapi ini aku gimana? Tapi ini aku gimana gitu. Enggak, pandang aja ke depan. Lihat, Tuhan pasti akan sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Hikmat, belajar, bisa belajar, apa semuanya kerja, bisa, semua Tuhan akan sediakan. Tapi don't look back. Jangan mundur lagi gitu loh. KSM paling suka kalau kalau ngomong. Jadi orang tuh jangan jangan mundur dong gitu loh. Lihatnya ke depan dong. Kalau ada masalah juga jangan, tuh kan aku kan udah ngomong ini
kamu sih gini-gini, kemarin kan kita harusnya kita gini loh, harusnya gitu. Nah, ini suka bilangin sama aku, udah, kalau ada masalah itu udah jangan lihat ke belakang, ke depan aja, cari solusi aja. Orang yang suka memutar balik itu pikirannya putar balik, tahu gak sih atrek, atrek itu udah mau ke sini putar balik lagi gitu loh, ya. Nggak, jangan mundur. Mikir itu jangan mundur, tapi mikir itu maju. Makanya aku juga keikut kebentuk ya sejak ngerti prinsip ini ya. Eh, sudah, oke, ke depannya apa? Solusinya apa? Udah jangan mikir harusnya deh. Harusnya jadi panjang, jadi puter balik gitu. Tunduk adalah sikap hati yang hormat, mengasihi dan rela mengikuti Tuhan. Kita ini gini loh, kita ikut Tuhan ya. Ada gunung, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Tapi Tuhan janji lewati lembah, tongkatku dan gadaku menyertai. Mazmur 23. Jadi udah jangan look back lagi, balik lagi gitu loh. Kayak gini bangsa Israel ketemu kesusahan sedikit langsung, aduh mendingan kita mati di Mesir. Paling nggak aduh jadi yang bener dong ngomong gitu sama Tuhan gitu. Yang bener dong gitu. Yang tunduk itu adalah sikap berserah karena menaruh diri di bawah otoritas dan perlindungan Tuhan. Kita perlu serahkan segala sesuatu di bawah otoritas Tuhan dan perlindungan Tuhan. Jadi miliki sikap hati yang tunduk. Tunduk itu ada rela, berserah, itu begitu. So, for us to receive the new thing that God has promised us, buang pikiran yang twisted itu. Kita perlu lihat ke depan, sadari keberadaan Tuhan kita yang memimpin kita ini, dan miliki hati yang tunduk. Yaitu hati yang hormat, mengasihi, rela, berserah sama Tuhan. Poin yang terakhir ya. Nanti aku lanjutkan di seri keduanya. Yang ketiga adalah yang perlu kita buang. Sikap yang suka melawan otoritas. Keluaran 17 ayat 1 sampai 2. Bolehkah ada Raymond yang baca? Keluaran 17 ayat sampai 2. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemelah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Iya, ya. Jadi sikap yang harus kita buang adalah sikap yang suka melawan otoritas. Ini bangsa Israel nih suka nih, kayak gini nih sama Musa. Dia udah tahu Tuhan taruh otoritasnya di Musa, udah ini, tapi suka aja ditengkarin, dicari gara-gara gitu loh. Komplain terus ya kan? Balik PPT-nya. Kita perlu buang sikap yang suka melawan. Satu hal ya, yang aku mau sampaikan kepada kalian. Aku sih tidak melihat sesuatu yang sangat eh, kayak melawan, misal otoritas, misal melawan kepada pemimpin secara rohani atau orang tua. Kalau ada ya kalian bertobat ya. Tapi gini, yang sering dan kita harus hati-hati lakukan adalah ketika kita mengabaikan Roh Kudus. Kita lagi lawan otoritas Tuhan loh. Ketika Roh Kudus bicara dan kita abain. Ketika Roh Kudus lagi arahkan pimpin kita, kita abaikan. Kita cuekin, kita ignore. Itu kita lagi melawan otoritas loh sebenarnya. Kita perlu buang itu. Dan kita mesti ikuti. Kita mesti ikuti. Kalau Tuhan bicara, maksudnya taruh di hati kita kan bisa ngerti ya, bisa peka ya. Jangan di-ignore dong, the Holy Spirit.
Roh Kudus itu Allah sendiri loh. Aku nggak bahas yang ini ya. Menurut aku kalian, ini yang Tuhan taruh di hatiku. PPT-nya boleh ditutup. Jadi kalau kita tahu firman itu resound in our heart and mind, ikuti. Jangan lagi kita ignore. For us to receive something new from God, something new that God has prepared for us, baik itu secara pribadi maupun korporat. Ayo, mulai dong taat suara Roh Kudus itu. Taat ketika firman itu melintas di kepala kita. Keinget lagi. Langsung taati. Langsung taati. 3 hal ini. We have to be ready. Aku juga nggak ngerti sepenuhnya ya. Karena ikut pimpinan Tuhan itu apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak timbul di dalam hati, itu yang Allah Roh Kudus siapkan. Jadi if you ask, I don't know kayak apa rancangannya gitu. Tapi Tuhan terus taruh di hati kita. God give us something new. Tuhan sedang mendatangkan sesuatu yang baru itu bagi kita. Buang sungut-sungutnya, kita banyak ucapkan syukur akan kebesaran Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Taat. Taat. Tuhan ngomong, Tuhan firman-Nya apa, kita ikutin. Taat itu langsung, taat itu melakukan walaupun kita merasa kita tidak mau. Itu taat. Lalu yang kedua adalah, sudah fokuskan pandangan kita, apa yang Tuhan mau. Pandang lurus ke depan. Jangan lagi, lihat lagi ke belakang. No, 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 no. Sudah, pandang ke depan. Sudah, jangan lihat anggur lama lah. Terima saja anggur yang baru. Jangan lagi mikir hal-hal yang lama. Dulu begini, dulu begitu. Udah enggak. Harusnya begini, harusnya begitu. Jadikan Tuhan itu Tuhan kita. Ikuti pimpinannya. Ikuti. Jadi buang twisted mind-nya. Pikiran yang selalu putar balik. Overthinking itu, iya. Overanalyze-nya, iya. Jangan. Stop. Dipencet aja tombol di kepala ini. Stop kalau udah mulai mikir begitu. Stop. Lalu mulai perkatakan firman. Perkatakan firman. Kita pilih untuk tunduk pada otoritas yang itu. Lalu yang ketiga adalah taati ketika Roh Kudus memimpin kita. Don't ignore the authority in our life. Tuhan tuh lucu dan ajaib. Dia berikan rohnya buat kita. Mendampingi hidup di dalam kita sehingga kita dan dia satu. And yet we still ignore him. Aduh, jangan deh. Taati, lembutkan hati kita, tunduk, taati, ikuti. Oke? Mari kita taati sama-sama. These 3 things yang hari ini. Yuk, get ready. I'm very excited. Kita doa tiap malam itu capek loh. Macetnya minta ampun. Jakarta ya kan? Dari Moi ke PJ itu kita 1,5-2 jam. Kayak gitu. Teman-teman udah pada bilang capek, tapi sukacita loh. Gitu. Like, we're getting ready for something. Aku doakan dan aku dorong. Ayo teman-teman Sencen dan Nancing, nyalakan api doa, banyak bersyukur, peka,
dipimpin oleh Roh Kudus, ikutin. Don't hesitate, jangan putar balik lagi. Pikiran yang twisted itu, tapi kan gini, tapi kan gitu, tapi kan gini. Ikuti aja. Ikuti baik-baik. Cross check ya, dari roh itu, apa yang dari roh harus diuji. Dan diuji dengan firman. Kalau kalian masih bingung, tanya sama aku sama PSM boleh. Konfirmasi. Ya, konfirmasi. Kita perlu kok saling meneguhkan. Nah makanya happy kalau doa korporat itu. Dan selalu minta sama Roh Kudus, firmannya apa supaya kita ngerti. Jadi bukan hanya kata-kata saja, tetapi firmannya apa Tuhan. Itu begitu. Dan Allah Roh Kudus pasti nyatakan buat kita ketika memang hati kita siap mau taat. Banyak orang bilang, aku nggak dengar ya, kok aku nggak pernah dengar suara Tuhan, apa ini. Sudah, jangan pakai istilah dengar. Ingat firman. Ingat firman, dapat pengertian, dapat ide, dapat hikmat. Boleh nggak? Itu juga yang kita nyatakan. Boleh, sama. Aku tahu tidak semua orang Tuhan kasih karunia kenabian ya, semua model Pastor Jamesing gitu kan, enggak ya. Kan ada karunianya, ada jawatannya. Tapi kita simple, pokoknya firman ngomong apa yang pop up, firman apa yang pop up yang kita keinget, yang tiba-tiba kok muncul di hati kita. Kok yang ide itu kok yang sesuai sama firman. Oh iya kan bisa begini, kita cocokin lagi. Firman cocok nggak sama ini? Cocok, go for it. Bener. Gini, misalnya nih Joanne jalan. Terus Tuhan bilang, panggil orangnya. Tanya kabarnya. Sesuai nggak sama firman? Sesuai lah. Kecuali gini, Joanne, pukul kepalanya. Enggak, itu ya enggak sih. Ya, sesuatu yang dari roh itu selalu membangun, menasehati, menghibur. Pukul kepala kecuali ada binatang yang mungkin beda ya. Kita mau bantu dia gitu ya. Tapi kalau enggak sesuai gitu loh. Ya, semua yang dari roh itu harus membangun, menasehati, menghibur. Itu ada di dalam firman. Okay, thank you very much, Pastor Rika. Benar, today is the best day ever. Kita bisa sama-sama dengar sharing dari Pastor Rika. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.